Baik, Ibu Gembala memberikan kesempatan untuk Anda yang mau bertanya, silakan chatnya bisa dibuka ya. Untuk ngechat ya, DM langsung ke saya boleh atau di chat di umum. Ya, silakan bertanya ya. Nah, sebelum Anda bertanya, ada yang juga titip pertanyaan kepada saya begitu ya. Nah, Bu Gembala, kalau seandainya ada seorang wanita atau seorang pria begitu ya, tiba-tiba dapatkan surat cerai secara resmi, padahal dia tidak pernah menerima panggilan dari pengadilan atau tidak ada pemberitahuan, mungkin alamatnya juga disamarkan atau gimana, tiba-tiba saja tahu-tahu ada surat resmi keluar dan akhirnya dinyatakan resmi bercerai. Apa tindakan saya, Bu? Itu tadi balik, nggak usah takut ya, nggak usah takut dengan surat yang hari itu kita terima yang kita merasa. Pokoknya sekalipun loh ya, sampai pengadilan itu aja mengesahkan, walaupun kita sudah datang di pengadilan toh akhirnya kalah, itu pun sekali lagi Tuhan itu tidak akan pernah meng-ACC yang namanya perceraian. Itu cuman aparat dunia yang memberikan sign ACC bahwa kalian bukan suami istri lagi mulai per hari ini. Tapi sekali lagi ini bukan di hadapan Tuhan. Karena dasar firman di Maleakhi 2 ayat 16 itu jelas berkata, aku benci perceraian, jagalah hidupmu dan janganlah berkhianat. Jadi kalau pasangan kita sudah berkhianat, tidak bisa menjaga perkawinan, kita tetap melakukan Ibrani 13 ayat 4. Hormati perkawinan. Bisa dibaca Fran, Ibrani 13 ayat 4. Sekali lagi ayat ini yang harus juga jadi pegangan ibu-ibu yang sudah diceraikan sepihak atau bapak-bapak. Ibrani 13 ayat 4. Baca Fran. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Ya, saudara tahu ya, hendaklah kamu semua penuh, tidak boleh tidak penuh. Berarti kalau penuh itu saudara percaya. Hari ini siapa yang diceraikan sepihak, tetap ambil sikap penuh. Jangan main-main dengan perkawinan. Penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah mencemarkan tempat tidur. Saya bisa ambil kesimpulan ayat itu, saya bilang gini, Tuhan, kalau saya penuh hormat terhadap perkawinan, artinya saya tidak menerima hukuman, berarti anak cucu saya akan selamat, tidak sampai dapat celah, sampai kutuk perceraian itu bisa kena di keturunan saya. Tangkap ya saudara. Jadi kalaupun surat dunia bisa mengeluarkan surat cerai, saudara tetap bertahan. Percayalah, Tuhan perhitungkan perjuanganmu hari ini bisa menjaga perkawinan, penuh hormat terhadap perkawinan, dan engkau hari itu tidak mengkhianati pasanganmu, sekalipun pasanganmu berkhianat sampai menceraikan hidupmu, maka engkau akan menikmati bukan hukuman, tapi berkat ilahi, berkat kehidupan selama-lamanya itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati ya, jadi tetap semangat, abaikan. Surat itu cuman buatan tangan manusia. Orang bisa, engkau bukan suami istri lagi. Mungkin suamimu bilang gini, jangan panggil saya suami lagi. Kamu bukan apa-apaku karena surat cerai sudah keluar. Itu diabaikan aja. Kita mau taat firman daripada dengar apa kata suami. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, pertanyaan sudah ada dari teman-teman. Ya, jika digugat cerai, apakah boleh tetap menghadiri persidangan karena undangan dari pengadilan menghadiri, tetapi sebenarnya dia menolak perceraian itu, tapi apakah tetap boleh ya Bu menghadiri persidangan? Oh harus, karena kalau tidak menghadiri nanti otomatis 3 kali akan ditoksa.
paling enggak kita masih fight. Beberapa ibu-ibu yang saya suruh mereka tetap hadir dalam perkawinan, bahkan beberapa ditolak ya, sampai 2 kali ya ditolak, sampai suaminya ngancam-ngancam, awas ya kalau sekali lagi aku gugat kamu dan kamu hari itu masih fight lagi, aku akan tutup uang belanjamu, aku akan tutup semua bulanan dan sebagainya. Memang ini dilema ya. Saya memang ngajari ya tetap maju, tapi banyak ibu-ibu gini, Bu, kalau sampai ditutup saya gimana ya makan sehari? Saya cuma bilang gini, ya kalau ibu punya iman membela kebenaran, ya kebenaran itu pasti memerdekakan ibu. Saya cuma pegang. Tapi setiap orang imannya itu tidak sama. Ada banyak ibu-ibu ya bilang gini, ya sudahlah Bu, daripada saya tidak dikasih bulanan, saya tidak kerja, saya sudahlah, iya tapi iman saya tetap saya tolak perceraian. Nah, saya juga merasa gimana ya, kalau menurut iman benar-benar kita tidak usah takut untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi iman balik lagi, iman setiap orang kan tidak sama. Nah, ini balik lagi, kalau memang iman kita tetap tidak mau bercerai dan memang suami yang sudah paksa, percayalah suatu kali Tuhan kalau yang benci ya Tuhan yang akan memulihkan. Namanya Tuhan benci. Tidak usah saudara bilang gini, Tuhan mohon jangan cerai. Tidak usah. Wong namanya Tuhan benci. Kalau Tuhan yang membenci, ya dia yang pasti berperang untuk memulihkan kembali. Itu target Tuhan. Itu kehendak Tuhan dalam setiap perkawinan. Itu aja yang dipegang. Oke, siap. Jadi tetap harus menghadiri persidangan walaupun siapa tahu ya nanti ada namanya mediasi yang akhirnya bisa bersatu kembali. Oke, baik begini. Ada pertanyaan dari jemaat juga yang bingung karena dalam 1 tahun terakhir ini tidak ada kejelasan dari suami gimana sebenarnya, dan juga mereka tidak menikah secara diberkati secara gereja. Nah, ini harus seperti apa? Apakah ini bisa menjadi alasan untuk bercerai karena menikahnya tidak di gereja, atau kita harus tetap mempertahankan pernikahan? Bagaimana, Bu? Kalau menurut saya, kalau sudah punya anak, jauh lebih baik walaupun tidak disahkan di gereja, bertahan aja. Karena target kita juga bawa suami kan selamat. Saya selalu ngajari kan, yang paling utama itu doakan suami jangan kembali sama kita dulu, kembalinya sama Tuhan. Karena kalau sudah kembalinya sama Tuhan, dia tobat sungguh-sungguh, dia akan kembali sama kita. Tapi kalau kembali sama kita, nanti bisa tobat umat. Kembali sama kita karena kepepet, ya, nggak punya uang, atau pasangannya selingkuh. Nah, begitu ditinggal pasangannya selingkuh kan malu, kembali sama kita. Begitu ada celah lagi balik. Makanya ibu-ibu saya ajari, doakan suamimu itu kembali sama Tuhan. Sekalipun belum disahkan, nanti saya ajari, ada satu orang ibu yang belum disahkan, dan ini ibu ini mau kesaksian. Setelah mereka kembali, ibu ini disahkan di gereja. Tangkep ya, dulu menikah tidak disahkan gereja, mereka menikah tanpa surat atau bagaimanapun gitu ya. Akibatnya ketika hari itu saya cuma bilang gini, sudah kamu hari ini berdoa supaya suamimu kenal Yesus. Dan ketika suaminya kembali, suaminya kenal Yesus, hari itu suami istri ini didoakan perkawinannya diberkati di gereja. Ya, jadi saudara tetap bertahan aja, karena kasihan juga ya menurut saya anak-anak itu jangan sampai dalam suatu rumah tangga mereka melihat orang tuanya papanya 2, bingung nanti ya. Alangkah jauh lebih baik ya satu papa, satu mama ya. Nah, yang bikin pusing lagi sekarang banyak istri-istri yang konseling beberapa hari sama saya, suaminya, Bu, gimana kalau suami selingkuh dengan sesama jenis? Haleluya, ini yang membuat pusing ya, sesama jenis ya. Makanya ibu-ibu itu lucu. Ayo, malu mana? Suami selingkuh sama sesama jenis atau lawan jenis? Lebih aib yang mana ya?
kadang-kadang kita ini hidup di zaman yang nggak normal loh saudara, bener. Nggak normalnya gini, gimana? Dulu kalau zaman dulu kan selingkuh ya cuman sama sesama jenis, seselawan jenis. Lah sekarang ini pertanyaan bingung saya. Kalau sama lawan jenis saya bilang gini, sudah doakan bertahan aja, jangan cerai. Tetap doakan supaya suamimu kembali ke jalan Tuhan. Kalau kamu cerai kan kasihan, nggak ada yang namanya, ya saya cuma bilang gini, lawang Adam itu kan kawinnya itu dengan Hawa, iya kan? Nggak ada manusia diciptakan Adam kawin dengan Samuel, kan gitu ya saudara. Jadi sudahlah, yang seperti itu kita hari ini bayar harga aja, itu tadi rela sudah ibu-ibu, bapak-bapak rela buat bayar keselamatan pasangan hidupmu yang sudah orang tua dari anak-anak kita juga, papa anak-anak kita, mama anak-anak kita, lebih baik kita berjuang ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini Bu, ada pertanyaan yang cukup bagus karena bagaimana melihat hamba-hamba Tuhan, terutama ya para pendeta yang ternyata mereka punya track record, mereka pernah bercerai dan sekarang menikah lagi dan melayani Tuhan. Bagaimana tuh Bu? Ya itu kan masa lalu. Kalau dia masa lalu belum sungguh-sungguh dan sekarang ya bertobat, ya ini memang pertanyaan yang sulit ya. Seharusnya memang kalau menurut tracknya Tuhan ya, tracknya firman ya harus kembali. Bukan istri muda, istri masa muda, beda loh ya. Sama-sama kelihatan muda, tapi yang satu istri masa muda sama istri muda, itu jelas beda. Kalau kembali ya harus kembali ke istri masa muda. Ya sebenarnya kalau memang jadi hamba Tuhan memang ya enggak gampang juga ya. Kalau memang dituntut untuk menghidupi kebenaran, kalau hidupnya totalitas ya kembali ke istri masa muda. Walaupun istri masa mudanya sudah nenek-nenek ya. Mungkin istri mudanya masih 30 tahun, mau kembali ke istri masa muda sudah 60 tahun, enggak gampang. Tapi kalau kita membela kebenaran, walaupun itu 60 sama istri mudanya 30, separuh usia, dia tetap komitmen dengan pernikahan. Ya, ini menurut saya. Jadi kalau kita mendengar baca firman, kalau menurut saya bagaimanapun pernikahan itu tetap harus kembali ke tracknya Tuhan. Tapi ada banyak beberapa hamba Tuhan yang berkata ya kalau sudah masing-masing menikah satu dengan yang lain, ya kita mau gimana lagi, ya minta ampun aja. Ya saya pernah tanya pendeta bilang gini, ya Bu memang senyatanya dosa, tapi ya kan dosa itu diampuni. Ya enggak mungkin enggak diampuni sama Tuhan. Ya memang kalau sudah diampuni kan tetap ada harga yang harus dibayar. Itu aja yang enggak enaknya. Tapi kalau kembali ke tracknya Tuhan dari mula-mula, ya anggur manis-manisnya mula-mula, cinta mula-mula, berkat mula-mula, keturunan yang diberkati mula-mula juga. Nah ini yang luar biasa. Tergantung kita mau bayar harganya totalitas atau bayar harganya separuh-separuh. Itu hati kita sama Tuhan ya. Jadi kita tidak usah menghakimi, biar urusan hamba Tuhan itu sama Tuhan gimana ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, ternyata ada juga jemaat-jemaat ini yang punya pertanyaan yang sama. Mereka menikah belum secara Kristen, belum pemberkatan secara Kristen. Kemudian gimana itu ya kalau belum pemberkatan secara Kristen, kemudian alami perceraian, begitu gimana menghadapinya. Terus kemudian ini sudah alami perceraian, pemberkatannya tidak secara Kristen, alami perceraian. Nah sekarang si mantan suami sering datang-datang lagi ke rumah. Apakah harus ditolak apa gimana ya? Nah silakan Bu. Ya kalau mantan suami sudah kembali ya tarik kembali, jangan dilepas lagi. Berarti kan Tuhan mau pulihkan sebagai cinta mula-mula ya, jangan dilepas ya, bawa kembali. Makanya saya bilang apa yang mula-mula itu jauh lebih indah gitu loh. Intinya gini, apa yang cinta mula-mula, kasih mula-mula ya, yang mula-mula istri masa muda itu jelas berkat sampai keturunannya nanti beda. Tangkep ya. Saudara akan nikmati berkat dalam rumah tangga itu juga beda gitu loh. Kebahagiaannya beda, anggur manisnya beda,
Makanya hari ini kalau sudah suami mulai pulang-pulang rumah, ya terus bangun hubungan yang baik, bilang sama suami, kalau kamu memang serius, kita ke gereja, kita doa minta hamba Tuhan untuk memberkati pernikahan kita. Jangan mau dia kembali, tidak mau buat surat, tidak mau pemberkatan, jangan mau. Minta satu ketegasan ya, takutnya nanti kembali deket-deket ada maksudnya, mau nguras harta di apa safety box-nya. Waduh gawat ya, karena banyak sekarang ini manusia yang pinter main drakor, pura-pura nangis ternyata ada udang di balik batu, pulang nangis-nangis, deket-deket ada maksudnya, yaitu mau ada keinginannya untuk ambil harta kita, atau mau ya ada seorang ibu yang juga gitu, Bu, ternyata suami saya itu cuma mau manfaatin saya, suruh bayar hutang kredit cardnya, lu lah kurang ajar, habis kredit cardnya dibayar lunas, kembali lagi sama wanita tobat, habis manis Bu, sepa dibuang lagi. Nah itu lebih sakit hati saudara ya. Jadi minta ketegasan, jangan gampang-gampang, harus disahkan, harus sungguh-sungguh untuk minta pemberkatan di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pertanyaan yang cukup bagus. Apa yang harus saya lakukan ketika komunikasi benar-benar sudah terputus sama sekali, ditutup aksesnya, begitu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kemudian yang kedua, sekaligus Ibu nanti bisa menjawab tentang komunikasi. Dan yang kedua adalah suami sedang mengurus perceraian begitu, namun dia masih bisa tinggal dengan anak-anak begitu, dan apakah masih tetap berjuang untuk berdoa untuk Tuhan bisa pulihkan, karena sepertinya harusnya dia suaminya pengen istrinya mengikuti kemauan suami untuk bercerai begitu ya. Nah, apakah tetap harus berdoa untuk proses pemulihan ini atau bagaimana, Bu? Ya harus, kalau kita mau kembali ke jalannya Tuhan, suami balik sama kita, karena kita mau suami juga kembali sama Tuhan, ya jangan selesai berdoa itu tadi, doakan terus, Tuhan bawa suamiku ke jalan kebenaran-Mu, cinta Tuhan benci dosa, cinta Tuhan benci dosa, itu terus diucapkan. Saudara percaya kalau orang sudah cinta Tuhan benci dosa, ndak usah saudara bilang gini, perceraian itu dosa, ndak usah. Dia sendiri nanti datang akan sujud sama saudara, akan bilang gini, ampuni aku, kasih kesempatan aku untuk jadi suami yang baik. Itu otomatis. Kenapa? Kalau orang sudah cinta Tuhan, dia itu pasti alergi sama dosa. Dia akan punya penyesalan itu yang tidak ketulungan. Penyesalan itu yang artinya gini, aduh kenapa ya dulu aku kok bisa tega nyakiti istriku. Makanya banyak orang kan kalau dipulihkan sama Tuhan itu nempel sama kayak perangko. Kenapa? Karena rasa bersalahnya itu besar, sampai dia tidak kepingin kehilangan orang yang selama ini disakiti. Itu sebabnya ibu-ibu kalau berani bayar harga, jaga pernikahan, jangan berkhianat. Saudara percaya, nanti menikmati harga yang harus saudara bayar, mendapatkan kualitas hubungan rumah tangga yang dibangun itu tidak main-main loh saudara. Saudara benar-benar akan menikmati sisa hidup dengan pasangan hidupmu, itu kualitasnya itu benar-benar luar biasa. Anggur manisnya bukan sekedar manis-manis biasa, tapi manisnya itu beda dengan apa yang dunia berikan ya. Itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah diceraikan berjuang. Karena kalau Tuhan benci perceraian, dia sendiri akan berperang untuk memulihkan kembali standarnya anggur manis sampai maut yang memisahkan. Saya kan pernah cerita ya, ada seorang ibu yang tetap setia sama suaminya walaupun suaminya sudah menceraikan, suaminya sudah tidak punya kontak. Itu tadi yang tanya, enggak, semua akses ditutup, akhirnya kembali. Sekalipun ibu ini nerima suaminya apa adanya, ya enggak enak memang, dikembalikan di depan pagar sama pelakor wanita tobat dalam keadaan sudah stroke, sudah enggak berdaya apa-apa, kembali ditaruh di depan pagar. Kita hari ini percayalah saudara tetap berjuang aja, sekalipun semua akses ditutup, akses surga enggak ada yang bisa nutup.
Amin. Aksesmu boleh ditutup, tapi akses surga, Tuhan yang benci perceraian itu akan bekerja untuk memulihkan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Mungkin saya akan pilihkan satu pertanyaan yang terakhir ya untuk sesi kita pada malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi buat pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan pada saat ini karena begitu banyak pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya cukup luar biasa ya. Bagaimana sih Bu caranya menjaga hati, karena dengan jelas yang merebut suaminya itu melayani di gereja yang sama, sedangkan ibu ini menjadi jemaatnya, dan kemudian si suaminya dan pelakor itu melayani di mimbar, mungkin begitu ya. Nah, apa yang perlu saya lakukan, Bu? Ya, memang secara akal pasti sakit, nggak mungkin nggak ya. Apalagi kalau mereka berdua bisa ngomong di depan mimbar, Shalom, Yesus dahsyat. Nah, ini yang dengar aja begitu mengkirik, Yesus dahsyat, Yesusnya yang mana yang disembah ya. Tapi percayalah Ibu, kalau menurut saya konselingi beberapa istri hamba Tuhan yang suaminya selingkuh. Saya bilang gini, jangan pandang hamba Tuhan itu orang yang sempurna ya. Mereka tetap manusia, statusnya aja pelayan ya. Tapi yang pakai topeng rohani itu banyak ya. Jadi ini cuma tidak ketahuan aja, begitu topeng rohani, pakai topeng rohani melayani Tuhan. Makanya kalau orang pakai topeng rohani melayani Tuhan, pasti suatu kali akan terlihat belangnya. Nah, menurut saya Ibu tidak usah takut ya. Percayalah, firman Tuhan itu berkata di 1 Petrus berapa itu? Orang yang dengan sengaja melawan kebenaran, maka hukumannya tidak main-main, cemopet nanti makan karmanya. Percayalah, kalau dia berani ngomong puji Tuhan, haleluya, itu sudah nampar Tuhan berkali-kali. Bayangin, orang yang statusnya pelayan Kristus, hamba Tuhan Yesus Kristus, tapi berani berselingkuh dan berzina, ini perbuatannya siapa? Saudara mungkin merasa sakit, Yesus lebih sakit. Yesus lebih terasa mukanya ditampar berkali-kali. Percayalah, suatu kali orang seperti ini tidak main-main bayar harganya. Ibu cuman tenang aja, lihat aja. Lihat, saya dulu diajari Tuhan gini, Eli, kalau lihat permainan sinetron suamimu sama wanita itu, kamu jangan ikut main di dalamnya. Permainan mereka biarin aja. Mereka mau main seperti apapun hebohnya, tetaplah percaya bahwa semua kedaulatan itu ada di tanganku. Anggap ya. Jadi Ibu lihat aja permainan orang yang nampar pipinya, nampar mukanya Tuhan, mencoreng menjadi batu sandungan. Tinggal tunggu waktunya. Kenapa enggak lihat hukumannya? Biasanya kalau lama saya ngomong sama Ibu ini gini, Bu, kenapa hukumannya Tuhan makin lama? Karena Tuhan tuh belum selesai sama kamu. Begitu Tuhan selesai, Tuhan lihat hatimu beres, engkau mulai merubah sikap hatimu dan kau tetap tidak mengkhianati perkawinan, kau menjaga perkawinanmu. Percayalah, sebentar lagi lihat omongan saya, suamimu atau wanita itu hajar habis sama Tuhan. Kalau belum dihajar-hajar karena Tuhan lihat hidupmu belum beres. Nah, kalau ini dibereskan hidupmu tidak beres, hati-hati. Ibu nanti yang gagal jadi orang benar, mungkin dengan hukumannya wanita ini dan suamimu yang pelayan Tuhan, mereka bisa bertobat, sementara ibu kasihan. Makanya Tuhan tunggu ibu beres dulu. Setelah ibu beres, dua orang ini akan mengalami pemberesan totalan sama Tuhan, tidak main-main. Totalannya berat. Orang tidak ngerti firman sama orang yang hari ini ngerti firman, tapi dengan sengaja, yang sengaja itu, percayalah, itu yang mempermainkan Tuhan. Yang tidak tahu firman, Tuhan bilang gini, ya maklum. Dulu Pak Nyoto tidak tahu firman. Tuhan bilang gini, maklum, suamimu tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi kamu harus tahu karena kamu anakku. Nah, kalau ini suami pelayan Tuhan, wanita ini juga ada di mimbar. Ini sama-sama orang yang tahu kebenaran, tapi dengan sengaja mempermainkan Tuhan. Itu hukumannya beratnya luar biasa. Jadi Ibu tenang aja, Ibu tinggal nikmati aja, nikmati yang seperti saya tadi ajari.
nikmati aja pasanganmu yang bermasalah, nikmati aja tantangannya makin besar, jalani bersama Tuhan. Yang penting hari ini percayalah Tuhan pasti akan pulihkan rumah tangga kita kembali yang lagi berdoa sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu Gembala ya. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang semua ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa disampaikan karena waktu. Satu pertanyaan lagi, coba satu pertanyaan. Saya kok rasa ada satu pertanyaan ada. Yang pertanyaan lagi satu. Setelah itu tutup. Iya. Pertanyaan yang mana ya? Sebentar. Oke. Sebentar. Yang lain aja. Oke, ini pertanyaan cukup bagus nih. Bu, kalau semisal kami berdua pegawai pemerintah, harus ada surat dari atasan untuk pisah. Apakah boleh mengurus surat di atasan karena dipaksa suami? Ini maksudnya gimana? Ini jadi dia apakah di dalam pemerintahan itu mungkin kalau mau naik jabatan atau apa begitu ya, harus gimana, ini saya kurang ngerti juga karena ini apakah ada surat. Coba Ibu Nining bisa diperjelas ya, sebentar diperjelas pertanyaannya karena maksudnya gimana ini. Sebentar ya, saya buka mute-nya Ibu Nining secara langsung ya. Ini surat sebentar. Coba Bu Nining bisa dibuka mute-nya, mic-nya bisa dibuka. Ini pertanyaannya cukup menarik ini. Pegawai pemerintah namun ada surat dari atasan untuk pisah. Bu, silakan dibuka mute-nya Bu. Gimana maksudnya Bu? Ya Pak Fran, maksudnya surat itu loh izin cerai kan harus ada. Oh, surat izin cerai. Ya, apakah itu boleh mengurus atau biar kenapa alasannya untuk membuat surat izin cerai? Karena saya kan guru. Kemudian tapi bekerja, iya kan harus ada salah satu persyaratannya itu surat dari atasan kalau mengizinkan kami bercerai gitu. Tujuannya untuk apa Bu? Tujuannya untuk apa? Maksudnya untuk naik jabatan atau gimana maksudnya? Enggak, untuk di pengadilan negeri kan harus ada salah satu syarat bagi PNS itu kan harus ada surat izin cerai dari atasan. Oh, memang posisinya Ibu sudah bercerai begitu ya maksudnya? Belum, masih diambang kayaknya. Iya, suami minta tapi saya belum. Saya maksudnya enggak mau. Oke, Ibu Gembala cukup mengerti mungkin pertanyaannya atau ingin ditanyakan? Ya, kalau menurut saya jangan takut sama manusia ya. Biar kalau surat izin cerai bilang aja, saya kan nggak mau cerai, ngapain saya buat surat izin cerai? Ya, kalau sampai dia akhirnya misalnya dia mengancam sekalipun, nggak usah takut ya. Pokoknya kalau kita sudah berdiri di atas kebenaran seperti khotbah saya tadi, kalau kita membela kebenaran, percayalah kebenaran itu nggak bela saudara gitu ya. Jadi apapun perceraian, saudara lebih mengambil keputusan tidak melakukan apa yang dibenci Tuhan. Karena apa? Bilang aja, karena saya mau menyenangkan Tuhan. Lah masa saya mau melakukan perbuatan yang dibenci Tuhan? Kan tujuan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya ya nggak mau cerai. Itu aja kalau ditanya, kenapa kamu nggak mau cerai? Karena saya mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena perceraian itu dibenci Tuhan. Sudah, itu aja jawaban mutlak. Ya, jadi tidak ada jawaban lain kalau ditanya tidak mau cerai karena saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya tidak mau mendukakan hati Tuhan dan Roh Kudus, karena saya mau hidup untuk taat akan kebenaran firman. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang paling terakhir Bu Gembala, yang paling terakhir katanya ini sampai ada yang mohon-mohon. Ibu Gembala selalu mengajarkan bisu tuli buta begitu ya. Terus suami sering keluar malam pulang pagi. Tapi saya nggak mau negur, apa saya salah karena diajarin bisu tuli buta gitu. Gimana Bu? Ya kan sudah sering saya kasih tahu ya ibu-ibu, kita tidak negur itu bukan berarti kita itu kompromi sama dosa. Sekali lagi,
Kalau orang kompromi itu, kan Tuhan bilang gini, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging. Perjuanganmu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi waktu kita diam, waktu kita tahu suami kita berbuat dosa, kita ini ambil langkah peperangan di alam roh. Yaitu dengan apa? Dengan berdoa. Kan tidak mungkin doanya gini, biarkan suamiku selingkuh karena aku mau ceraikan, enggak. Lah kalau saudara tahu suami selingkuh, saudara pergi dugem kan doanya gini, Tuhan, aku serahkan suamiku, dia sekolah Alkitab, dia hari ini melakukan kebenaran, tarik kakinya ke jalan kebenaran, Tuhan malaikat, perintahkan malaikatmu untuk datang berkemah di sekeliling suamiku, sehingga suamiku tidak bisa berbuat dosa. Kira-kira di alam roh Tuhan melakukan enggak? Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Kira-kira kalau Tuhan yang melakukan sama saudara yang melakukan negor dengan nasihat atau saudara ikuti pakai GPS, lebih berkuasa mana? Tuhan yang action atau kita yang action? Nah, ini yang dimaksudkan, bukan kita kompromi, tapi kita berjuang melawan roh jahat di udara lewat doa, lewat kuasa perkataan, lewat kuasa pikiranmu yang sekolah Alkitab. Tuhan melakukan action. Jadi bukan kita yang action, tapi Tuhan yang action. Makanya hasilnya nanti jauh lebih dahsyat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ibu sudah ngerti, bukan kompromi dosa. Suamimu mau selingkuh, diem, bukan kompromi dosa. Karena kita melawan roh jahat yang membutakan mata suami kita untuk dibuka oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, malam ini kami bersyukur buat firman kekuatan, dan terima kasih buat kesaksian yang menguatkan kami. Engkau memberkati Bu Lina, Engkau berkati rumah tangganya, ada anggur yang manis, anak-anak diberkati secara luar biasa, dan biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami akan beristirahat. Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan.